Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazah amma ba'du. Al-ikhwah al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab atau buku Qawaidul Aqdi karya Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala. Kita akan selesaikan kitab ini di kesempatan pagi hari ini. Silakan Mas Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari Qaidatun Ustaz. Ya, kaidatun. Eh, Qala musannif hafizallahu ta'ala qaidatun idza tarattaba ala fashil aqdil jaizi dararul aqidil akhari fa innahu yujbaru hadzal darur Hadat dararu dararu. hadza dararu fa ghairul mutadarriri yujbaru ala an yu'awwida darara hazal darara lil mutadarriri. Lanjut. Misalu fi aqdil ju'alati qala man nadhafa hadzal masjida falahu mi'atu riyalin au man bana hadzal ha'ita falahu mi'atu riyalin fa iza syara'a al-'amilu fil 'amali thumma qala al-ja'ilu fasakhtu falahu haqqul fashi. Lakin yajibu alaihi an yu'awwidhal amila ma lahiqahu min dararin bisababil fashi falil amili nasibul misla minal iwa. Nasibul misli. Assalamualaikum. Nasibul misli minal iwadi fi hazal misali idza nadhafa al-amilu nisfil masjidi Nisfa. ahsanallahu nisfal masjidi falahu khamsuna riyalin Khamsuna riyal rialan. ya riyalan ahsanallahu Nah, riyalan. nah, kaidah yang terakhir yang disampaikan oleh penulis hafizallahu taala, idza tarattaba jika berdampak ala faskhil aqdi, berdampak dari pembatalan akad, dan akad di sini adalah akad jaiz, yaitu akad yang tidak bersifat mengikat. Dampaknya dararul aqidil akhari, ada bahaya yang menimpa atau kerugian yang menimpa pelaku akad yang lain. Fa innahu yujbaru hadad dararu, maka bahaya tersebut harus ditambal, harus ditutup, harus ada ganti rugi. Artinya, faghairul mutadarriri, pihak yang tidak mendapatkan dan tidak mendapatkan kerugian, yujbaru dipaksa untuk an yu'awwidha, untuk memberikan ganti rugi hadad darara sebesar kerugian real yang terjadi lil mutadarriri, diserahkan kepada pihak yang dirugikan. Nah, kalau dalam bahasa DSN ini biasa ganti rugi semacam ini, ganti rugi ya, real cost sesuai dengan ya, biaya yang real itu ya, hilang. Nah, itu disebut dengan istilah iwak. Ini bahasa standar, istilah standar di fatwa DSN. Nah, ini diambil dari semacam kalimat ini. Yujbaru an yu'awwidha hadad darra lil mutadarriri. Jadi ada kewajiban untuk ayyu'awwidha, mengganti.
Maka kalau denda, ada denda yang berbentuk atau statusnya iwat. Nah, ini harus sesuai dengan real kerugian. Misaluhu contohnya dalam akad ju'alah atau ji'alah. Siapa yang membersihkan masjid ini untuknya 100 real. Atau siapa yang membangun tembok ini untuknya 100 real. Maka jika pekerja syara'a sudah mulai bekerja, lantas ternyata pihak al-ja'il yang membuat akad ju'alah mengatakan fasakhtu, aku batalkan. Maka orang tersebut punya hak untuk membatalkan karena akadnya akad jais. Akan tetapi wajib baginya an yu'awidul amilah, memberikan ganti rugi kepada pekerja malahiqahu min dororin, sebesar doror kerugian yang menimpa pihak pekerja bisa babil faskhi disebabkan pembatalan akad. Falil amili nasibul misli minal iwadi. Dan pihak pekerja memiliki hak atau bagian yang semisal atau bagian standar minal iwadi dari ganti rugi tersebut. Wafi hadal misal dalam contoh di atas, maka jika pekerja tersebut sudah membersihkan separuh masjid, maka dia punya hak 50 real. Karena kalau satu masjid itu 100 real, berarti separuh masjid 50 real. Nah, lanjutnya Sat Ananta. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Qala musannif hafizahullah ta'ala. Astadin minkum wa amma idza fasahal amilu fi asna'il ju'ali fala say'a lahu minal ju'ali. Fala syai'alahu minal Ju, ja'li. ja'li au ju'li au ja'li Ustaz. Ju'li mungkin ju'li. Ju'li minal ju'li. Usuma saniyah fashul aqdi bil iqalati ma'ar ridha. Salisa ruju'ul walidi fima wahabahu liwaladihi suma surtu ruju'i fil aqdi kama taqaddam suma alwasiyatu fayajuzu intaluha bi Ibtaluha. ibtaluha bi ijma'i sahabati suma hiyarul majalisi yasbutu fil bai'i wa ma fil ma'nahu kassalami was-sarfi wal ijarati walikullin minnal muta'akidaini muta'akidainil fashu malam yatafarraqa bi abadani hima urfan. Nah, hasbuk. Ini nomor 2 melanjutkan nomor 1. Ya, kemarin dibahas wajib setia dengan akad. Tidak boleh ada pembatalan. Wa istasna min dzalika, namun ada pengecualian. Yang pertama, akad jais. Kemudian yang kedua, boleh tidak setia dengan akad manakala fasul akdi, akad itu dirusak bil iqolati dengan iqolah. Nah, namun syarat iqolah itu ma'arido. Iqolah hanya bisa dilakukan manakala para pihak semuanya berkerelaan hati. Misalnya untuk jual beli, ya, maka bisa jual beli itu bisa iqolah ya, ketika khiyar majelis sudah habis. Terus ada salah satu pihak yang menyesal. Kenapa beli barang ini? Ternyata diingat-ingat di rumah ada. Diteleponlah orang rumah atau orang yang di rumah, ternyata sudah punya barang semacam itu. Maka di sini ada, misalnya pihak pembeli bisa mengajukan iqalah. Namun ingat, iqalah itu harus ma'aridho.
Dia tidak bisa maksa penjual untuk menerima iqalah. Cuma bisa mengajukan. Dia cuma bisa mengajukan iqalah. Ini nggak jadi gitu. Ya, tidak jadi dengan alasan begini-begini tolong ridho. Nah ini ya, iqalah. Nah iqalah itu diperselisihkan oleh para ulama. Statusnya fasakh atau akad. Jadi iqalah itu hakikatnya apa? Substansi iqalah itu apa? Nah ada ulama yang berpendapat kalau iqalah itu fasakh. Dan nanti ada ulama yang berpendapat nah, iqalah itu akad. Kalau ulama yang berpendapat iqalah itu fasakh, konsekuensinya ketika penjual itu menerima iqalah dengan sukarela karena memaklumi, karena tenggang rasa, ya, maka dia tidak bisa minta kompensasi apapun. Ya, dia tidak bisa minta bayaran. Jadi artinya ya tidak bisa motong. Oh ini karena batal nggak jadi, tadi harganya 100.000, maka hanya dikembalikan 75.000 saja. Nah itu nggak boleh. Kalau kalau iqalah itu statusnya fasakh. Karena ini akad jual beli terus sudah dirusak ya sudah. 100.000 yang tadi sudah diserahkan, 100.000 itu dikembalikan. Nggak ada potongan dengan istilah biaya administrasi atau yang lainnya. Karena substansi iqalah adalah fasakh. Nah, ini pendapat yang dianut oleh sebagian ulama. Pendapat kedua mengatakan hakikat iqalah itu adalah akdun. Nah, nanti kalau ulama yang berpendapat hakikat iqalah itu akdun, konsekuensinya bisa melakukan pemotongan. Boleh melakukan pemotongan. Oh ya, kalau batal, tapi nggak bisa kembali utuh, Pak. Ya. Kalau ini barangnya dikembalikan, karena akad jual beli sudah selesai, bahasa fikihnya khiyar majelis sudah selesai. Ya, ketika dikembalikan, maka ya tidak bisa utuh. Tadi belinya 100, nah ini karena ini jadinya cuma bisa 75.000 saja. Afan Ustadz, tanya Ustadz. Kalau zaman sekarang seringnya nyebutnya itu Baisani atau buyback Ustadz. Biasanya Baik ya. seperti itu. Iya, jadi dan itu nggak 100% memang. Kalau sudah dibuka, sudah kemasannya dibuka gitu, nanti ya ada pengurangan. Biasanya ketentuannya kalau di online-online itu 25% gitu atau 15% gitu, Ustaz. Iya, ya itu berarti Itu yang diambil ya substansi ikolahnya adalah akdun. Sehingga Dut. berarti itu hakikatnya itu pihak pembeli menjual. Iya, Baisani tadi Ustaz ya. Hmm. Buyback ya. Jadi, ya, jadi hakikatnya pihak pembeli itu menjual barang tadi kepada pihak penjual dan disepakati jika memang ini kan syaratnya saling ridho, nah disepakati harganya cuma 75. Kemarin beli 100, hari ini dikembalikan, nggak jadi. Nah, hakikat nggak jadi itu pembeli menjual dan pihak pedagang itu membeli dengan karena tadi ketentuannya aturan mainnya adalah
kena potong 25% ya, ya hanya dikembalikan duitnya 75. Itu kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya hakikat fasakh, hakikat iqalah adalah aqdun. Di Nah, awal harus ada akad dulu nggak Ustadz ini? Pemberitahuan dulu ndak? hmm, sebenarnya kalau mau hakikatnya itu aqdun ya tergantung kesepakatan. Tergantung dealnya ridho sama ridhonya seberapa itu aslinya demikian bisa dirembuk gitu. Kalau ketentuan dari pihak pedagang sudah ada ketentuannya, ya berarti dia mau mengatakan kami ridho dilakukan fasakh, ya, kami ridho untuk menerima iqalah, syaratnya kami beli hanya 75% dari harga sebelumnya. Gitu. Kalau pertanyaannya setelah ada misalkan ada aturannya kesepakatan kalau nanti buyback itu dipotong 25% misalkan. Nah, qadarullah penjual ini tidak mau misalkan atau dia sedang tidak punya uang. Itu boleh nggak Ustadz apa ya bahasanya tidak melaksanakan ketentuan atau kesepakatan di awal ataupun ketentuan term of service-nya biasanya gitu Ustadz. Ya boleh sekali karena kan Boleh ya. ya sebagaimana iqalah itu ma'aridho. Iqalah itu ma'aridho. Nah, berkaitan dengan hakikat iqalah itu fasakh ataukah aktun, saya agak lupa itu. Syafi'iyah posisinya di mana? Gimana Mas Abdurrahman? Iqalah menurut Syafi'iyah aktun atau faskhun? Fasah Ustadz kayaknya Ustadz. Iya fasah al-aqdi bitarodi uh, torofaini kata Imam Syafi'i begitu. Hmm. Kalau di catatan Anda ya Ustadz. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu mengambil barang yang sudah dijual ya. Mengembalikan harga itu fasah juga kayaknya Ustadz. Nah, terus aktun Ya, pendapatnya Pak. siapa? Nah itu anak belum belum catat cuman anak dapat catatannya itu yang akdun itu berdasarkan hadis Rasulullah. Man aqala musliman ya'atahu aqalahu lahu asyratuhu. Jadi barang siapa memberikan keringanan membatalkan saksi kepada seorang muslim dalam jual belinya maka Allah akan menghapuskan kesalahannya. Itu sih yang di catatan aja, Ustaz. Nggak nyambung tuh hadisnya Iya, kalau untuk dasar itu fasah ya. apa tuh? Ya, itu cuma dasar hadis tentang iqalah, gitu. Keutamaan iqalah. Iya, Iya, saya coba cari lagi. gimana Mas Abdurrahman? Nggak usah. Untuk iqalah itu fasakh. Fasakh di Syafi'iyah ya. Nah, Ada ini, ada info yang berpendapat akad atau ya udah nanti tugasnya Mas Abdurrahman nanti ya. Antara siapa yang berpendapat. Kalau di masyarakat kita yang dipakai apa? Buyback Iko. kebanyakannya, Ustaz. Iya, ikolah akad itu, Ustaz. Sekolah sebagai akad ya. Ya, hakikatnya menjual barang. Pembeli menjual kembali atau menjual barang kepada pedagang. Tapi ada tiga, hmm, itu yang umum. Ada tidak misalnya fasakh yang ikolah yang statusnya fasakh. Kalau kalau misalnya tiket pesawat itu ada pengembaliannya nggak? Ada kalau ikolah gitu. Ya, itu ikolah juga kayaknya, Ustaz. Soalnya ada ketentuannya kan, Ustaz. Nggak, semuanya namanya ikolah. Ini kan Oh, maksudnya akad, ikolahnya akad. fasakh atau Akad, Ustaz. akad. Apa? Akad, Ustaz. Udah ada ketentuannya. Pesawat, kereta itu ada. Misalkan jauh hari itu 25%, terus 50%, terus 75%, Ustaz. 2 jam sebelum berangkat. Kalau di aturan ininya, transportasinya, Ustaz. Iya.
Ya, kemudian yang ketiga, rujuul walid, manakala orang tua menarik kembali fima wahabahu, hibah yang dia berikan kepada anaknya. Kemudian yang keempat, syaratul ruju'i, ada klausul perjanjian, arrujuk untuk melakukan pembatalan fil akdi dalam akad, sebagaimana sudah diuraikan. Kemudian lima, wasiat. Wasiat ini akad jais, fayajuzu ibtaluha, maka boleh dibatalkan dengan ijma' sahabat. Kemudian yang keenam, boleh melakukan pembatalan ketika khiyar majelis masih ada. Ya, kalau syartu rujuk berarti sama dengan khiyar syarat. Ya. Ya, khiyarnya ada khiyar, khiyar syarat, ada perjanjian untuk boleh batal. Nah, kalau di nomor 6, khiyar majelis masih, butuh masih ada, fil bai' dalam jual beli. Atau khiyar majelis itu butuh ada, fil bai' untuk jual beli, wa ma fi maknahu, dan yang semakna dengan jual beli. Jadi khiyar majelis itu aslinya untuk baik, nah itu dilebarkan kemana? Di sini kata penulis dilebarkan untuk transaksi-transaksi yang semakna dengan jual beli. Kasalami yaitu transaksi salam, saraf, dan ijarah. Berarti di transaksi muawadat ya. Falikulin minal muta'aqidain, maka di kondisi ini para pihak li itu boleh, likulin maka boleh bagi masing-masing dari pihak al-faskhu melakukan pembatalan malam yatafarraqa bi abdanihima. Itu kurang alif ya. Selama keduanya belum berpisah badan. Nah, tolak ukur sudah dianggap berpisah, telah terjadi perpisahan badan adalah urfan. Ini adalah secara urf dan adanya khiyar majelis ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan ya, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak ada khiyar majelis. Alasan Malikiyah karena di masa Imam Malik itu tidak dijumpai khiyar majelis menjadi amal penduduk Madinah. Maka beliau menegasikan adanya khiyar majelis dengan pertimbangan amal ahli Madinah. Ya, terakhir silakan Mas Adib. يا أستاذ أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: فإن كان العقد عن طريق الكتابة فللبائع أن يرجع ما لم يقبل المشتري، فإذا قبل تم العقد. وإن كان عن طريق الهاتف فقيل لكل منهما الرجوع ما لم تنتهي المكاملة Ya, mukalamah. مكالمة. Harusnya ya, mukalamah. Nah, أحسن di الله sini إليكم. dibahas tentang tolak ukur majelis kalau tidak fisik. Ya, gimana kalau akadnya itu tidak dilakukan secara fisik, tolak ukur majelisnya apa? Jawabannya fa'in kanal aktu antarikil kitabati, jika akadnya itu melalui tulis menulis, itu misalnya pakai surat, kertas surat, falil ba'i ayarji'a, maka pihak penjual itu boleh meralat, nggak jadi nggak jadi jual, malam yakbal al-mushtari selama pihak pembeli belum menerima suratnya. Fa'inko bila jika pihak pembeli sudah menerima surat atau kertasnya, tamal aqdu, maka selesai sudah akad. Artinya khiyar majelisnya sudah berakhir. Kemudian wa ingkana antarikil hatifi, jika melalui hatif, melalui ya, telepon, melalui kemudian bisa kita analogkan demikian juga melalui chat WA, DM, Instagram dan yang lainnya. Faqila likulin minhuma rujuk, maka ada yang berpendapat dan itu cuma disebutkan satu pendapat saja. Likulin minhuma ruju'u, maka masing-masing dari keduanya boleh membatalkan atau meralat
Nah, akadnya malam tantahil mukallamatu selama obrolan belum selesai atau obrolan belum ditutup. Kalau telepon itu sudah dimatikan, berarti majelisnya sudah selesai. Khiyar majelisnya sudah hilang. Kalau misalnya itu ngobrol, chat, ya sudah pamitan, atau mungkin sudah salam, atau semacam itu. Atau kalau misalnya di standar pelayanan, misalnya sudah diem selama sekian, ya misalnya ada layanan WA, baik di kereta api atau mungkin di bank atau di yang lain, itu ada layanan WA, nanti setelah sekian menit kok tidak ada obrolan, maka nanti pihak admin akan mengatakan ini berarti sudah selesai. Nanti akan ngirim chat, ya tidak ada respon selama sekian lama, maka berarti sudah selesai, obrolan kita tidak berlanjut. Ya. Nanti jika mau dilanjutkan, silahkan hubungi nomor ini dan itu misalnya, atau ketentuannya seperti ini dan itu. Intinya jika obrolan sudah selesai, maka majelisnya sudah selesai. Berarti khiyar majelis sudah habis. Nah itu materi dari kitab Qawaidul Aqdi. Kemudian Afwan Ustaz, bertanya satu lagi tentang kelas ini. Setelah kitab ini lanjut ke kitab yang mana Ustaz? Tadi mungkin ke skip Ustaz Afwan. belum saya umumkan memang. Oh Nanti ya, siap Ustaz. saya sampaikan di grup. Siap Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya kok. Mari kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.